menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya kepada klien. Tadinya di kala pandemi, tanah air dihebohkan dengan klien Joska yang teriak rugi. Kabar mengenai keluhan nasabah ramai diberitakan dan jadi perbincangan di sosial media. Satu persatu, klien menceritakan pengalaman menggunakan jasa penasihat keuangan Joska yang merekomendasikan pembelian suatu saham. Cerita bermula jauh sebelum pandemi di tahun 2018 dan 2019. Joska sebagai financial advisor menawarkan pengelolaan dana investasi kepada kliennya. Namun siapa sangka pasar saham di tanah air tak sebaik yang diperkirakan. Nilai portofolio saham sang klien pun harus ambles seiring jatuhnya harga saham yang diinvestasikan. Berakhirnya perjanjian itu belum settle karena ada hak dan kewajiban yang belum diselesaikan sepenuhnya gitu. Kalau dana investasi yang dikelola yang sudah saya setorkan dan sampai saat ini belum diserah terimakan kembali itu senilai 55 juta. Awal saya tidak pernah menggunakan akun itu sendiri untuk trading gitu. Nanti passwordnya pun masih ada yang bisa mengakses gitu. Permasalahan menjadi lebih kusut ketika Joska diduga melakukan pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan kesepakatan sehingga menimbulkan kerugian. Banyak suara-suara klien yang menyebut rekening dana investor bisa diakses oleh pihak Joska. Lantas dosa besarkah jika memang Joska terbukti bekerja sama dengan broker melakukan hal yang dituding para kliennya? Advisor itu kan harus independen, ya. Dia tidak boleh mengelola dana atau efek dari nasabah. Kalau itu kan nanti ada manajer investasi, izinnya juga berbeda. Jadi kita harus pilah-pilah ini. Ya kan dalam kasus ini dia kalau dia hanya cuma memberi rekomendasi, menurut saya tidak ada yang salah. Tapi kalau dia mengelola dan sampai memberi instruksi kepada perusahaan efek, walaupun ada surat kuasa dari investornya, menurut saya itu juga kurang tepat di situ. Karena sebagai financial advisor kan dia hanya boleh untuk merekomendasi dan tidak boleh melakukan transaksi jual beli efek, karena pada saat dia mengelola dana atau efek nasabah itu kan sudah menjadi porsi dari manajer investasi. Demikian. Buntut ributnya klien yang merasa dirugikan Joska, Satgas Waspada Investasi pun memasang sirine pemanggilan untuk memanggil keterangan financial advisor ini. Satgas dari 13 kementerian dan lembaga ini tentu mau menyelidiki apakah benar Joska terindikasi investasi bodong serta kegiatan bisnis apa yang sedang dibangun Akar Abiasa dan kawan-kawan. Jika benar menyalahi aturan, tentu Joska harus bersiap akan konsekuensi yang diterima. Saya akan panggil segera, mudah-mudahan minggu depan bisa kami panggil. Namun demikian, apabila kegiatan-kegiatan yang dilakukan Joska sudah mengarah kepada kegiatan penasihat investasi atau manajer investasi atau wakil manajer investasi, kegiatan ini memang harus berizin di OJK sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal. Kita juga akan melakukan blokir situs web aplikasi perusahaan ini apabila terbukti memang tidak legal, dan juga kita akan menyampaikan laporan informasi kepada kepolisian. Apabila nanti memang ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan sudah melakukan kegiatan seperti manajer investasi atau penasihat investasi sebagaimana di dalam Undang-Undang Pasar Modal, tentu ini diduga merupakan tindak pidana tentunya yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Apa yang ditanam, itu yang dituai. Apa yang diinvestasikan, itu pula yang dihasilkan. Bos Joska, Akar Abiasa pun akhirnya buka suara dan bertekad untuk menyelesaikan permasalahan legal untuk diselesaikan secara hukum. Harusnya bisa diselesaikan secara bisnis. So, let's settle. Dan jika ada masalah dengan legal, saya percaya dengan hukum yang berlaku di negara ini. Jadi mari kita lakukan prosedur hukum yang berlaku. Sudah saatnya masyarakat Indonesia lebih melek investasi. Ingat, perencana keuangan hanya bisa memberikan edukasi dan saran. Saran yang diberikan pun berdasarkan profil risiko. Perencana keuangan hanya membantu kliennya untuk membuat rencana pengelola keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Tim Liputan CNBC Indonesia.